kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bahasa Toraja yang ada di depan Bapak Ibu Saudara atau di belakang saya, terus terang saya juga agak kaku untuk menyebutkannya karena mungkin ini bahasa-bahasa tinggi, ya. Mai komika duka talaolako Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara, kalimat ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ada latar belakang. Ya. Artinya kalau kita menyimak secara keseluruhan perikop ini, maka kita akan menemukan beberapa pesan Tuhan untuk kita sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk fokus menerima pesan Tuhan dari perenungan firman Tuhan pada malam hari. Dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Yang pertama, bahwa melalui perikop ini kita diajak untuk merenungkan apa makna perjumpaan malaikat di padang terhadap para gembala. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang pertama kalau kita menyimak tadi dari ayat yang ke-8, dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang menyampaikan berita yang spektakuler, berita yang besar di padang, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kok bisa berita yang sebesar itu disampaikan di tempat yang tidak banyak orang? Kenapa tidak disampaikan di kerajaan Herodes? Kenapa tidak disampaikan di Yerusalem? Supaya berita itu lebih cepat terkenal, supaya lebih cepat diketahui orang. Apalagi berita ini adalah berita tentang kelahiran Sang Raja. Setelah saya renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya menangkap satu pesan Tuhan, bahwa ternyata apa yang direncanakan oleh Tuhan itu berbeda dengan yang direncanakan oleh manusia. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Konsep Tuhan berbeda dengan konsep manusia. Apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan yang dipikirkan oleh Allah. Manusia cenderung memikirkan hal-hal yang rasional, yang masuk akal. Seperti tadi, kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak disampaikan di istana? Manusia cenderung memikirkan hal-hal yang masuk akal, yang viral, supaya cepat viral. Setelah hari-hari ini, saya kira kita senang hal-hal yang viral, hal-hal yang cepat terkenal. Makanya hari-hari ini banyak orang menjadi konten kreator, supaya dikenal. Katanya semakin terkenal, semakin cepat dapat doi dari Meta. Katanya begitu, karena saya belum pernah. Saudara-saudara, itu keinginan manusia, mau supaya cepat populer. Saya juga pengen begitu Bapak Ibu Saudara. Itu secara manusia. Viral, terkenal, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara. Asal jangan memviralkan sesuatu dengan mengambil
kesempatan dalam kesempitan. Saya kira banyak begitu ya. Ada orang kecelakaan, bukannya ditolong, tapi di video. Nah, siapa yang kenal ini? Napasnya tinggal satu-satu. Ada yang biasa begitu, Bapak Ibu Saudara. Orang kecelakaan bukannya ditolongi, tetapi lalu kemudian diviralkan. Orang yang memviralkan dapat income, yang diviralkan kasihan. Ini konsep manusia. Kalau manusia, Bapak Ibu Saudaraku, dia ingin supaya berita itu kalau bisa diketahui semua orang secepatnya. Tetapi ternyata Allah memiliki rencana yang berbeda, yang irasional, tidak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, justru hal yang tidak masuk akal ini, berita itu disampaikan di tempat yang sepi. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin menyatakan kepeduliannya terhadap segala situasi yang sedang dialami oleh manusia yang sedang berada dalam rasa seperti berada di tempat yang sepi, berada di tempat yang sunyi. Keadaan seperti itu, saudaraku, biasa membuat kita tak berdaya dalam menjalani hidup ini. Kita merasa sepi, kita merasa dalam keadaan serba kurang. Kurang perhatian, kurang disayang, kurang dikasihi, kurang berkat, kurang kaya. Kita selalu merasa berada dalam keadaan itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, merasa belum tentu benar. Kita merasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata apapun keadaan kita, Tuhan mau hadir menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sering merasa hidup ini tidak cukup. Kita sering merasa hidup ini tidak diperhatikan, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dipedulikan. Kita sering merasa, kok saya kurang pede, saya kurang cantik dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa seperti itu, ada yang berkata begini, kalau ada perempuan yang hari-hari ini merasa belum cantik, sebenarnya bukan zamannya lagi. Kita merasa kok saya kurang cantik dan seterusnya. Sebab sudah ada alternatifnya. Skinkernya sudah banyak mereknya. Ya, tergantung ini saja. Ada banyak bapak-bapak nuntut istrinya, coba kamu kayak si tetangga kita itu, nah kinclong sudah, dulu tidak begitu. Jadi kalau mau begitu, kasih ini. Ada yang saya baca di medsos itu, ada seseorang memasang dua foto lama dan foto baru. Lalu tuh dia mulai komen begini, ternyata kita ini bukan kurang cantik, tapi kurang uang saja. Ya, untuk cantik itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak perlu minder, yang penting ada uang. Ada juga orang bilang begini, ya, ada pertanyaan, kita mau pilih yang mana? Punya pasangan yang ganteng, gagah, tapi kere, atau punya pasangan muka pas-pasan atau jelek tapi kaya raya? Berlomba-lomba orang katakan yang jelek lah, tapi punya uang. Alasannya kenapa? Kalau banyak uang, muka bisa dirubah. Saudara-saudara, kita tidak perlu merasa dalam situasi apapun, tapi seharusnya kita bersyukur tentang apa yang Tuhan sediakan. Sebab Tuhan selalu hadir dalam situasi dan keadaan apapun. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berita yang besar itu disampaikan bukan kepada Raja Herodes, bukan kepada bupati, bukan kepada tua-tua Yahudi, bukan kepada imam, tetapi justru disampaikan kepada para gembala.
Bahasa sekarang mengatakan begini, agak lain ini Tuhan. Kenapa berita sebesar itu justru disampaikan kepada orang yang tidak dikenal? Justru disampaikan kepada gembala. Kalau kita baca sejarah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, gembala itu orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan di kalangan masyarakat Yahudi. Gembala itu adalah orang-orang terpinggirkan, tidak mendapat tempat di dalam kalangan masyarakat. Makanya mereka berada di padang. Tugasnya menggembalakan ternak yang mungkin juga bukan punya mereka. Gembala adalah gambaran tentang orang-orang yang tidak dihargai, terpinggirkan. Tetapi justru ironis, mereka mendapatkan undangan khusus untuk berjumpa dengan pribadi Sang Juru Selamat. Ini apa maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan ingin pesankan bagi kita? Yang kedua, bahwa Tuhan ingin berbicara bahwa ternyata kasih karunia, anugerah Tuhan itu tidak dibatasi oleh status sosial, tidak dibatasi oleh pangkat, tidak dibatasi oleh berapa uang. Tetapi Tuhan mau menyatakan kepada orang-orang yang terpinggirkan sekalipun, seperti dengan para gembala. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering merasa seperti dengan para gembala itu. Kita merasa selalu tidak ada tempat. Kita merasa seperti yang saya sebutkan tadi, selalu pesimis dalam hidup ini, selalu merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin kita sering merasa seperti dengan para gembala, terlalu banyak beban berat dalam hidup ini. Beban tanggungan anak sekolah, tanggungan pinjaman. Adakah yang tidak punya pinjaman di sini? Ada. Oh, diam semua, berarti semua punya pinjaman. Saudara-saudaraku, itu juga bisa menjadi sebuah tekanan. Apalagi kalau misalnya gaji belum diterima, sudah habis. Itu menjadi sebuah tekanan dalam hidup. Yang paling tertekan adalah Indo-Indo yang paling tertekan. Kalau gaji belum sampai di tangan sudah habis. Sebenarnya itu juga Bapak Ibu Saudara perlu dievaluasi kalau keadaan seperti itu. Ya, membuat kita sebenarnya itu bukan Tuhan belum memberi. Sebenarnya Tuhan sudah memberi, tetapi kita yang tidak berhikmat mengelolanya. Jadi jangan salahkan Tuhan dalam hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Tuhan sudah berkati, tetapi berkatnya tidak digunakan dengan maksimal, dengan harapan, oh nanti bulan depan kita gajian lagi, nanti bulan depan kita gajian lagi. Kita juga perlu hikmat Tuhan untuk mengelola berkat-berkat itu, sehingga kita tidak tertekan karena kesalahan kita sendiri. Saudara-saudara, apapun alasannya kita tertekan, apapun alasannya kita terbelenggu, apapun alasannya kita berbeban berat, Yesus telah hadir. Yesus telah hadir bukan lagi sebagai bayi, tetapi Dia telah menjadi seorang yang dewasa, yang menawarkan undangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang elit, tetapi semua orang yang mau membuka hati dan menerima dengan kerendahan hati. Yang ketiga, saudaraku, yang bisa kita renungkan dari perjumpaan itu adalah
bahwa malaikat menjumpai para gembala di padang itu mendemonstrasikan kasih yang begitu besar, yang mana kasih itu membuat yang jauh menjadi dekat. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Tuhan turun dari singgasananya, datang menjumpai manusia yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Tapi dengan Tuhan, dengan segala kerendahan hatinya, dia datang menjumpai manusia untuk memulihkan, untuk mempersatukan kembali hubungan yang terputus. Jadi kasih yang dinyatakan, yang dikumandangkan oleh para malaikat itu adalah kasih yang membuat yang jauh mendekat. Tuhan datang menjumpai kita dan mengajak kita untuk dipulihkan dan menerima keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjumpai kita, mau mengampuni kita, dan mau menyelamatkan kita, mau mengubah status kita dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari seorang yang tidak pernah dianggap, dari seorang yang disebut kehilangan kemuliaan Allah, lalu kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah, yang kemudian disebut sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Tuhan yang jauh saja mau mendekat dan mau mengampuni, maka kita diajari Bapak Ibu Saudara yang selama ini masih berjauhan karena sesuatu hal, masih berjauhan karena ada persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan sengketa dan seterusnya. Natal itu mengajarkan kita untuk mendekat. Natal itu mengajarkan kita untuk kembali bersatu. Natal itu mengajarkan kita untuk kembali merajut kasih di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bernatal itu harusnya tidak ada lagi kebencian, harusnya tidak ada lagi dengki dendam, karena Tuhan telah memberi teladan. Dia telah datang menjumpai kita dan mendekatkan yang jauh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wadah Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Kaubun ini, saya percaya punya misi yang luar biasa. Oleh sebab itu warga Toraja yang masih menjauh dari persekutuan ini, harusnya momen Natal ini membuat kita semakin mendekat. Yang masih jauh mendekat, yang terpisah diikat oleh kasih karunia. Jadi ayatu kapun na toraya tinde na Kaubun, mungkin dempat keluarga jong lubontang, saya harap mendaftarlah, mendaftarlah dalam wadah ini, sebab wadah ini akan membawa kita untuk menjalani sebuah kebersamaan. Saya yakin ikat ini dibentuk dengan tujuan yang mulia. Jadi jangan takut untuk mendaftar Bapak Ibu Saudara. Biasa kate sangat torayan, kompanani, misalnya kami jong lu bengalon, yan nala di data na kuah, ikat sangata akan kami, ikat bontang kan kami na. Ada ungkapan berkata begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit atau kalau kita sedang menghadapi sesuatu, bukan saudara kita yang jauh di sana yang akan mengurus kita, tetapi tetangga. Wadah ikat inilah yang akan mengurus warga ikat yang ada di Kaubun ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan takut iuran Bapak Ibu Saudara. Kadang
Kita tidak mau mendaftar karena kita bilang, oh yuran Kanjong Lusangata, gila mayuran nomen dete. Menabur itu penting Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ya, kalau untuk kebaikan, ya, menabur untuk kebaikan itu jangan pernah menghindar, sebab orang yang menabur akan menuai. Ya, jadi warga ikat yang ada di Kobun mendaftarlah sebagai anggota. Natal itu mempersatukan kita dalam sebuah ikatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut yang akan menjadi perenungan kita adalah kita diajak untuk merenungkan respon para gembala terhadap berita sukacita ini. Apa respon para gembala Bapak Ibu Saudara? Responnya Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-15. Ketika setelah mereka mendengarkan, mereka saling mengajak, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat, untuk menyaksikan apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan malaikat itu kepada kita. Ada apa di Bethlehem? Saya kira sudah di pendahuluan tadi. Bethlehem itu kota kecil menurut sejarah Alkitab. Kota kecil di selatan Yerusalem. Tapi justru dipakai Tuhan untuk mencatat sejarah. Dari Bethlehem lahir seorang raja yang populer di Israel, Daud. Lalu kemudian di Yerusalem lahir seorang yang disebut sebagai juru selamat, Yesus Kristus. Yerusalem kalau dalam nubuatan tadi disebut paling kecil, tapi justru dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi sumber kesaksian bagi seluruh dunia melalui kelahiran Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Yerusalem itu adalah sebuah tempat perjumpaan antara gembala dengan Tuhan. Apakah kita harus ke sana Bapak Ibu Saudara? Apa Yerusalem secara rohani? Yerusalem itu adalah bicara tentang tempat, dan tempat yang paling ideal untuk berjumpa dengan Tuhan adalah hatimu dan hatiku. Itu tempat yang paling spesial. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati seperti dengan para gembala. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka tidak menunda-nunda untuk segera datang ke sana. Ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin berita itu mengajak kita untuk bertobat. Firman Tuhan itu mengajak kita untuk berubah. Maka Tuhan mau kita segera merespon, kita segera taat. Jangan tunda sampai tua baru mencari Tuhan. Jangan tunda sampai sakit baru ngemis-ngemis. Aduh, antar saya ke Pak Pendeta, saya sudah tidak tahan. Jangan tunda sampai tak berdaya baru mau cari Tuhan. Tetapi carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Jangan tunda Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berbicara dalam keadaan apapun, terimalah itu. Responlah selayaknya para gembala merespon berita itu. Berjumpa dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan? Dikatakan mereka kembali dengan sukacita. Mereka tidak pernah merasakan hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Para gembala itu mereka selalu bingung. Para gembala itu mereka selalu berada dalam kesulitan. Mereka tidak pernah merasakan sukacita sebesar itu setelah berjumpa dengan pribadi Yesus. Mereka pulang dengan penuh sukacita.
sukacita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus melalui perayaan Natal, harusnya ketika kembali hidupnya berubah. Yang pulang tadi, yang datang tadi dengan segala persoalan, dengan segala masalah, pulang dengan damai sejahtera. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu pola pikirnya dirubah oleh Allah. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berubah menjadi orang-orang yang optimis. Para gembala adalah orang-orang yang selalu pesimis dalam hidup. Mungkin hari ini mereka bisa ada, besok belum tentu. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidup mereka menjadi penuh dengan sukacita. Hidup mereka penuh dengan optimis bahwa mereka menerima keselamatan yang juga diterima oleh orang-orang yang mungkin kalangan atas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bernatal itu mengalami kasih dan sukacita. Nah oleh sebab itu, ketika kita mengalami, maka Tuhan mau kita bagikan. Jangan kasih itu berhenti pada diri kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kasih itu berhenti pada keluarga kita. Tetapi kasih itu harus dibagikan sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Kasih bukan hanya sekedar bicara, tetapi kasih harus ditindak, harus bertindak. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kasih itu seperti dengan lonceng. Ya, lonceng itu disebut lonceng ketika didendangkan dan kedengaran teng teng. Ya, demikian juga kasih. Kasih itu disebut kasih ketika kita bereaksi, ketika kita menyatakan kepedulian itu bukan hanya di mulut Bapak Ibu Saudara, tetapi mesti ditindaki. Layaknya lagu tadi itu. Lagu kalau hanya di atas kertas itu hanya sekedar tulisan. Tetapi ketika dinyanyikan dengan merdu, itu baru disebut dengan lagu. Itu kasih yang sesungguhnya. Kasih itu dinyatakan melalui perbuatan, bukan hanya bicara. Jadi orang-orang yang bernatal Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan, layaknya para gembala yang telah berjumpa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Kecamatan Kaubun, firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, sebab Kristus telah datang menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas kepada setiap orang yang mau menerimanya, kepada setiap orang yang mau membuka hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Natal bukan hanya sekedar tontonan. Ya. Kenapa saya bilang Natal bukan sekedar tontonan Bapak Ibu Saudara? Natal itu kan identik dengan warna-warni begini, ada dekorasi, ada pakaian-pakaian yang baru. Tiap tahun kita jahit pakaian yang baru, menjadi pemandangan yang indah Bapak Ibu Saudara. Boleh-boleh saja. Tetapi jangan kita berhenti pada tontonan, tetapi Natal itu harus menuntun kita kepada perubahan. Jadi jangan tahun ini bernatal karakternya sama, tahun depan juga sama. Tahun ini masih suka Pak Nuku-Nuku, tahun depan juga sama. Tahun ini suka Mabiku, tahun depan juga sama. Apalagi kalau tidak dapat kota. Iya kan? Saya berharap kotanya nanti agak banyak. Supaya tidak ada yang pulang. Saudara-saudaraku, orang yang mengalami kasih Tuhan, Natal bukan hanya sekedar tontonan, tetapi Natal itu menuntun kepada perubahan hidup dan kepada pertobatan. Ya, Natal itu mengajak kita untuk berubah sama seperti Kristus telah menyatakan dirinya. Saya kira itu firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita.